Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mafira Sakinah Madha dengan NIM 202401000019. Saya dari kelas PGSD 24. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sesi 4, yaitu keberagaman peserta didik dengan berbagai latar belakang. Pada keberagaman peserta didik ini merupakan hal yang pasti kita temui di setiap sekolah, terutama di sekolah inklusif. Peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kemampuan, kondisi fisik, budaya, agama, bahasa, jenis kelamin, maupun latar belakang keluarga. Perbedaan tersebut bukanlah sebuah hambatan, melainkan sesuatu yang harus kita hargai dan kita terima. Dalam pendidikan inklusif ini, semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, guru itu memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, yang nyaman, dan menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, materi ini itu menjelaskan bahwa guru itu perlu menanamkan sikap simpati dan empati kepada seluruh peserta didik. Tujuannya itu agar mereka dapat saling menghargai, bekerja sama, dan membantu satu sama lain tanpa membedakan teman yang memiliki kebutuhan khusus maupun peserta didik reguler. Dengan begitu, suasana belajar akan menjadi lebih harmonis dan semua peserta didik merasa diterima. Selain itu, terdapat 4 indikator kualitas hidup peserta didik dalam pendidikan inklusif. Yang pertama adalah to life, yaitu setiap peserta didik memiliki hak untuk hidup dan mengembangkan potensinya secara maksimal, dan guru itu harus memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah to love, artinya setiap peserta didik itu berhak merasa aman, disayangi, dan dihargai di lingkungan sekolah. Guru itu perlu menciptakan suasana belajar yang bebas dari perundungan atau bullying, sehingga peserta didik itu merasa nyaman saat belajar. Yang ketiga adalah to play, yaitu semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan belajar maupun bermain. Nah, mereka itu juga berhak mengikuti diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, maupun perlombaan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Yang keempat adalah to work, yaitu pendidikan harus membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimiliki agar nantinya mereka itu dapat hidup mandiri dan siap menghadapi dunia kerja sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ya, keberagaman merupakan isu utama dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu memandang bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut adalah hal yang wajar dan justru menjadi kekayaan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah itu harus mampu mengakomodasi semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun budaya mereka. Dalam materi ini juga dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah terdapat istilah impairment, yaitu adanya gangguan pada fungsi tubuh atau indera. Kedua itu disorder, yaitu gangguan yang mempengaruhi proses belajar atau perilaku. Ketiga, handicap, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan karena adanya hambatan tertentu. Selain itu, dikenal juga istilah anak luar biasa yang digunakan dalam pendidikan khusus. Namun, dalam pendidikan inklusif saat ini lebih banyak digunakan istilah children with special needs atau anak berkebutuhan khusus. Karena istilah tersebut lebih menekankan pada kebutuhan layanan pendidikan setiap peserta didik,
bukan pada kekurangan atau label yang dimilikinya. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, gerak, sosial, maupun hambatan belajar lainnya. Bahkan ada juga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata atau berbakat sehingga mereka itu juga memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari materi ini kita dapat memahami bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga memahami karakteristik setiap peserta didik. Guru itu perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan belajar peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan mampu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, kita juga harus memiliki sikap menghargai keberagaman, tidak membeda-bedakan peserta didik, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan menyenangkan bagi semua anak. Sebagai kesimpulan, keberagaman peserta didik itu merupakan sesuatu yang harus diterima dan dihargai. Nah, pendidikan inklusif itu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Peran guru juga sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang adil, menghargai perbedaan, serta memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi keberagaman peserta didik dengan berbagai latar belakang. Sesi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.